ونحيا في سعادة وتعلو عندنا الهمة إذا ما صار منهجنا. الحمد لله مكرمنا بإفضاله وجزيل نواله ومذيق أهل السوابق منا لذيذ وصاله في عجائب إحسانه سبحانه وتعالى وامتنانه وعظيم تفضله على كل من صدق في سره وإعلانه. فنشهد أن الله لا إله إلا هو وحده لا شريك له أبدأ الوجود وأنشأ وصور وخلق وأمد سائر الكائنات وقوم ورزق، فهو وحده الذي للعبادة استحق. أرسل إلينا أكرم خلقه وأصدق من في البرية صدق، عبده الأسبق سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وإن رغم من كفر وفسق. اللهم أدم صلواتك على عبدك المجتبى المختار سيدنا محمد وعلى أهل بيته المقترنين بالقرآن كما أخبر لن يفترقا حتى يرد عليه الحوض يوم القيامة، وعلى أصحابه المهاجرين والآنصار المخصوصين بالمن والكرامة، وعلى من والاهم فيك واتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين قادات أهل القرب من الحق تبارك وتعالى وأئمة أهل الإمامة، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، maka adalah Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin telah membicarakan kepada kita daripada pembahasan zikir yang mana kemarin beliau terakhir membicarakan kepada kita bahwasanya di sana ada yang namanya iman, ada yang namanya ilmu, ada yang namanya dzauq, ya kan? Itu adalah 3 derajat yang berbeda-beda. Jadi tahapan yang pertama itu iman, kita percaya. Di sana ada yang tahapan yang lebih di atasnya lagi yaitu keilmuan, ketahuan seseorang. Mana itu ilmu kan disebabkan dengan adanya dia memandang bagi sebuah sesuatu. Dia misalnya mengkias akan sebuah sesuatu sehingga itu menjadikan baginya ilmu, pengetahuan, bukan hanya sekedar keimanan, kepercayaan, bukan, akan tapi sebuah ilmu. Dan di sana ada yang lebih tinggi lagi yaitu yang namanya rasa. Memang dia bukan hanya sekedar mempercayain atau dengan sekedar mengkias seperti ini mungkin ada, begitu seperti ini ada maka ini juga ada, bukan, akan tapi dia memang merasa akan yang terjadi, yang mana ini dia seseorang yang merasa maka dia itu akan mengimani dan dia akan mengetahui pasti aja itu, ya kan? Seperti yang mana kemarin kita misalkan ketika adanya madu, kata kita ada orang yang mengimanin, percaya katanya madu itu manis, sedangkan dia nggak pernah makan madu, ya kan? Kenapa dia percaya bahwasanya madu manis? Karena ada temannya orang yang sangat terpercaya, kata temannya yang dia percayain, kata temannya madu itu manis, maka dia percaya, mengimanin bahwasanya madu itu manis. Dan ada yang kedua, kata kita kan ilmu, dia ini nggak pernah makan madu, tapi kata dia meneliti akan yang namanya madu, ya kan? Dan dia meneliti katanya ada kadar gulanya, kadar gula sehat ya memang kan, tapi kadar gulanya tinggi,
yang seperti ini kata dia apa pasti manis. Dan itu kan apa, ketika ada penelitian maka itu namanya bukan hanya sekedar keimanan akan tapi sebuah ilmu itu. Nah ada yang kata kita apa, dia langsung beli madu, dia colet, dia makan. Ini sekarang bukan hanya keimanan atau ilmu, dia sekarang merasakan. Lebih lagi yang namanya merasakan kemarin. Jadi disebutkan kemarin apa yang namanya merasa itu memang adalah penyaksian. Kita seseorang apa menyaksikan dia dengan dirinya sendiri bahwasanya madu itu manis. Adapun yang namanya ilmu adalah itu namanya qiyas kata kita kemarin. Adapun keimanan itu adalah sebuah namanya apa, menerima dengan husnudzon. Itu kan yang namanya iman apa? Kita menerima dengan husnudzonnya kita. Nah, terus kemarin dibahas gimana ya kan, apakah berarti lebih afdol zikir atau baca Quran? Karena sekarang sudah kita berbicara panjang banget, lebar banget pembahasan zikir, ya kan? Bahkan yang mungkin apa ini lebih lebar pembahasannya dibandingkan kemarin yang kita membahas akan masalah Al-Quran, ya kan? Apakah berarti sekarang apa zikir ini lebih afdol dibandingkan membaca Al-Quran? Ya bukan begitu juga. Ya kan, secara umum dulu kan kita katakan bahwasanya Al-Quran itu lebih afdol. Pokoknya Al-Quran itu lebih afdol dibandingkan zikir. Kecuali orang yang sekarang pada tahapan dhihab ilallah, pergi kepada Allah, maka ini kadang-kadang apa, orang perlu konsentrasi, maka apa dia cukup dengan berzikir. Ya kan, dia apa lebih menghadap kepada yang namanya berzikir supaya apa tidak terlalu terpecah-pecah. Ya kan, akan tetapi ya kan kalau ketika orang yang sudah yang memang tinggi kata kita nggak masalah baca Quran, zikir semuanya kan ada sebuah keistimewaan semuanya. Bahkan kata kita kemarin apa, nafasnya aja sebuah sesuatu yang istimewa. Nah jadi sekarang ketika kita sudah bahas itu, sekarang ketika kita bicara ya kan apa masalah zikir, sekarang zikir apa sih yang paling afdol, ya kan? Zikir apa yang paling afdol? Fa in qulta, maka jikalau engkau katakan fa ayyul azkari afdal, maka apa zikir apa afdalu yang paling afdal? Zikir apa yang paling afdal? Fa'lam, maka ketahuilah olehmu annal afdala, bahwasanya yang sepaling afdal, kama zakarna, sebagaimana yang kami telah sebutkan, yang paling afdal itu ya istilahul madhkur alal qalbi, menguasainya yang dizikirkan alal qalbi, atas hati. Menguasainya yang dizikirkan yaitu Allah alal qalbi, atas hati. Ya kan, mana kemarin sudah kita bahas, ya kan, tahapan pertama daripada zikir kan apa, yaitu zikir lisan. Yang kedua setelah itu apa, zikir hati, tapi serta adanya apa beban sedikit kan, berusaha untuk selalu diingat walaupun kadang-kadang nggak ingat. Nah setelah itu apa, ada yang lebih di atasnya itu yaitu adalah zikir hati secara tabiat. Dia sekarang tabiatnya memang berzikir, bahkan pengen lupa itu yang susah. Nah yang setelah itu yang paling tingginya apa, menguasainya al-mazkur, akan hatinya. Sirnanya zikir, dia nggak ingat lagi bagi dirinya, nggak diingat lagi bahkan kepada zikirnya. Yang dia ingat hanya Allah yang al-mazkur, yang dia sebut. Dia berzikir tapi apa, dia tidak memandang dirinya berzikir, dia nggak memandang akan dirinya, ya kan, nggak memandang dirinya. Dan bahkan kan di sana ada derajat apa yang mana dia itu tidak memandang akan dirinya, ya kan, apa kata kita, dia itu fana dan bahkan dia nggak melihat lagi akan kefanaannya, ya kan, al fana'u fil fana, fana pada kefanaan. Nah jadi sekarang yang paling afdal pokoknya apa, yaitu menguasainya yang dizikirkan alal qalbi, atas hati. Nah wahwa, dan ia ini sekarang istilahul madhkur alal qalbi, ia ini sekarang syai'un wahid, adalah sesuatu yang satu.
Ya kan, la kasrata fih, tidak ada banyak padanya. Ketika sesuatu itu satu, ya nggak ada yang mana ini lebih afdal atau ini yang lebih afdal, nggak ada, satu aja. Semua zikir baginya satu, sama. Ya kan? Semua zikir baginya sama. Nggak ada yang ini lebih afdal, ini lebih atau ini yang lebih afdal, nggak ada. Ketika apa? Pada keadaan istilahul mazkur, semuanya jadi sama. Hatta, jadi nggak ada banyak hatta sehingga takhtar afdalahu, dia itu memilih. Hatta takhtar sehingga engkau memilih afdalahu, yang lebih afdal. Nggak ada, semuanya jadi satu. Ya kan? Semuanya afdal. Ya kan? Nggak ada yang ini lebih afdal dibandingkan yang lain, nggak ada. Semuanya sekarang apa? Sekarang menjadi satu. Tidak ada banyak sehingga bisa memilih, nggak ada. Wadzalika, dan yang demikian itu apa? Istilahul madhkur 'alal qalbi, menguasainya yang dizikirkan atas hati. Ainul jam'i wat tauhid, itu adalah sumber daripada penghimpunan dan penyatuan. Sumber daripada penghimpunan dan penyatuan. Ya kan, semuanya zikir yang banyak itu semuanya jadi satu aja. Ikan nggak ada yang lebih afdal. Pokoknya apa, sekarang inti dari dia apa, dia ingat sama Allah. Ya kan, sama semuanya jadinya bagi dia. Wa innamat tafriqah, dan hanya saja perbedaan. Wal kasrah, dan banyaknya zikir, ini beda sama ini ada zikir macam-macam. Itu yang namanya perbedaan dan banyak. Qabla dzalik, sebelum yang demikian, sebelum keadaan istilahul mazkur 'alal qalbi. Ya kan? Ketika orang sudah masuk ke dalam keadaan istilahul mazkur 'alal qalbi, semuanya jadi sama. Semuanya jadi kesatuan. Terhimpun semuanya dan menjadi kesatuan. Madumta, selama adalah engkau fi maqami dzikri, ini hubungan sama yang tadi masih. Wa innamat tafriqatu wal kasratu qabla dzalik, dan hanya saja perbedaan dan banyak itu sebelum yang demikian, ya kan, sebelum istilah. Ya, bagaimana sebelum yang demikian? Maksud sebelum demikian artinya madumta fi maqami dzikri bil lisani awil qalbi. Itu apa? Madumta, selama adalah engkau fi maqami dzikri, pada maqam zikir, bil lisan, dengan lidah, awil qalbi, atau zikir dengan hati. Selama engkau masih itu aja derajatnya, ya ada perbedaan, ini lebih afdal dibandingkan ini, banyak pilihan varian zikir. Itu ketika masih zikir hati sama apa, zikir lisan sama zikir hati. Adapun ketika sudah istilahul mazkur, semuanya jadi sama. Gak ada yang lebih afdal, gak ada. Gak ada banyak, gak ada yang apa banyak sehingga kita pilih, gak ada. Semuanya sama. Ya kan, wa inda hadza, dan ketika hadza ini apa, ini maqam zikir dengan lisan dan dengan hati. Qad tanqasimu, apa, sungguh terbagi, qad yanqasimu, sungguh terbagi, az-zikru zikir, ilal afdal wa ghairil afdal, kepada yang lebih afdal dan kepada yang selain lebih afdal. Ya kan, kepada yang lebih unggul dan kepada yang diunggulin. Ada perbedaan ketika apa? Ketika masih zikir lisan dan hati. Wa fadluhu, dan keunggulan itu bihasabis sifat, dengan tergantung sifat. Allati, yang yu'abbaru, diibaratkan, anha, daripadanya itu sifat, bil azkar, dengan zikir-zikir. Ya kan, yang namanya zikir kan kebanyakan apa, mengibaratkan tentang sifat. Jadi ini pokoknya apa, masalah ini lebih afdal dibandingkan ini lebih afdal, ini kurang, yang apa, tidak lebih afdal. Ya kan, keunggulan masing-masing itu apa? Itu terjadinya ketika masih zikir lisan dan hati. Dan keunggulan itu pun ya memang apa, derajat keunggulannya tergantung apa yang diibaratkan daripada sifat dengan zikir. Jadi apa, zikir itu apa? Ya banyak kan mengibaratkan daripada sifat-sifat Allah. Misalnya apa, nanti zikir kata kita as-sabur, Tuhan yang maha sabar, itu kan sifat. Kan daripada asma'illah itu ada nanti.
Jadi sekarang ya beliau pengen menjelaskan kepada kita macam-macam zikir, ya kan? Macam-macam zikir yang mana ini kan ya masalahnya ketika masih di maqam zikir lisan dan hati. Adapun yang tadi kan kata beliau apa? Kalau sudah istilahul mazkur enggak ada perbedaan lagi. Semuanya jadi afdal baginya. Bahkan kata kita apa? Nafasnya pun luar biasa istimewa nafasnya mereka. Wasifatu wal asma'ul waridah fi haqqillahi ta'ala fi haqqillahi subhanahu tanqasimu. Ini sekarang. Dan bermula sifat-sifat wal asma dan nama-nama al waridah yang datang fi haqqillahi ta'ala pada hak Allah subhanahu wa ta'ala tanqasimu itu terbagi kemana? Ila pertama kepada ma huwa sesuatu yang ia hakikatun adalah hakikat adalah sebuah hakikat fi haqqil ibad pada haknya hamba, ya kan? Kadang-kadang ada sifat, ada nama datang pada hak Allah Ta'ala, disebutkan pada hak Allah Ta'ala, tapi apa itu ternyata adalah hakikat pada haknya hamba, wa muawwalah dan ditakwilkan fi haqqihi subhanah pada haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Kasabur seperti sifat apa? Seperti apa? Kasabur seperti zikir as-sabur yang maha sabar. Ini kan apa? Adalah sesuatu yang kata kita apa? Ini hakikat pada hak manusia. Manusia memang apa? Mereka itu ada yang namanya sabar. Ya kan, ketika menghadapi sesuatu yang enggak nyaman di hadapan mereka, yang apa sesuatu yang berat untuk mereka, ya kan? Ini hakikat pada hak manusia, tapi ditawilkan pada hak Allah Ta'ala. Apakah ada sesuatu yang berjalan di muka bumi ini tidak sesuai dengan kehendak Allah? Gak ada kan? Maka apakah Allah dikatakan sabur dengan hakikat? Enggak, ini ditakwilkan, ya kan? Ya kan, yang namanya orang sabar itu apa? Ketika terjadi sesuatu tidak sesuai dengan kehendaknya, maka dia berusaha sabar. Tapi apakah ada sesuatu di alam ini berjalan, berlaku tanpa kehendak Allah? Apakah ada sesuatu yang mungkin terjadi tanpa kehendak Allah? Enggak ada. Jadi sekarang apa? Allah kita katakan as-sabur, tapi ini ditakwilkan. Muawwalah wasyakur dan juga apa? Syakur, maha bersyukur. Ini pun juga apa? Ditakwilkan. Ya kan, yang mana apa? Syukur itu kan apa? Kita berterima kasih atas orang yang berlaku baik kepada kita. Apakah kita bisa melakukan kebaikan kepada Allah? Membuat sesuatu seakan-akan kita berjasa terhadap Allah? Enggak ada, ya kan? Tapi ini mah perkaranya ditawilkan, ya kan? Allah ya Pak, kata kita bersabar, kita apa melakukan kemaksiatan enggak langsung diadab. Allah bersyukur, ya kan? Syakur, maha bersyukur, ya kan? Kita melakukan kebaikan, kita melakukan satu kebaikan diganda-gandakan Allah dengan banyaknya kebaikan, diberikan Allah pahala yang banyak, ya kan? Ini kan perkara takwil, tapi secara hakikat sebenarnya ini urusan apa perkara hamba, ya kan? Ini sifat yang berkaitan dengan hamba secara hakikat. Tapi ketika disandarkan kepada Allah ini ditakwilkan. War-Rahim dan Rahim maha kasih sayang. Ya kan? Ini pun juga perkara yang ditakwilkan. Adapun masalah untuk hamba, Rahim, orang Rahim kata kita kasih sayang. Itu kan memang ada. Ya kan? Apa kasih sayang? Artinya apa? Ada kelembutan di hati yang menyebabkan dia pengen berbuat baik. Ya kan? Tapi ini sesuatu gak bisa kita samakan Allah sama makhluk, seperti ada perasaan yang mendorong, itu gak ada. Ya kan? Apakah ada sesuatu yang mendorong Allah Ta'ala? Ya kan? Enggak. Allah ya kan yang maha berkuasa, enggak ada yang mendorong beliau. Terus kita bilang Allah Rahim, artinya apa? Allah memberikan anugerah kepada para hambanya. Itu kan ditakwilkan. Wal muntaqim dan muntaqim menikam, ya kan? Apa menikam kan bahasa? Artinya apa? Menjatuhkan atau apa? Ya menerkam, menikam bahasa kita.
muntaqim. Membalas, bahasa kita bisa juga kan, membalas. Apakah ada yang namanya membalas? Ya. Yang namanya orang membalas ketika dimudaratkan oleh orang lain. Tapi apakah ada yang bisa memudaratkan Allah sehingga Allah membalas akan kemudaratan yang dia lakukan terhadap Allah? Gak ada. Ini apa? Ditakwilkan, ya kan? Membalas, muntaqim, yang membalas, ya kan? Kata kita bahwa orang membalas itu ketika ada orang lain menyakiti dia. Sedangkan gak ada seseorang pun yang bisa melawan Allah atau menyakiti Allah, gak ada, ya kan? Maka ini apa? Perkara ditakwilkan. Gak ada yang bisa memudaratkan Allah sehingga Allah membalas dia, gak ada. Nah, tapi apa? Kata kita Allah muntaqim, membalas, artinya siapa yang maksiat gak mau turut, jadi apa? Dihukum Allah dengan keadilan Allah. Dengan keadilan Allah, bukan dengan disebabkan apa dia memudaratkan Allah sehingga Allah membalas, bukan. Tapi apa? Sekarang Allah hukumin dengan keadilan. Nah, itu kan ada sifat yang mana itu sebenarnya hakikat pada haknya hamba, tapi ditakwilkan pada haknya Allah Subhanahu wa taala. Sabur, syakur, rahim, dan muntaqim, itu misalnya. Wa ila, dan juga terbahagi kepada yang kedua sekarang, ma huwa, sesuatu yang ia haqiqatun, haqiqat, fi haqqihi subhanahu, pada haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikat pada hak Allah. Wa idza stu'mila, dan apabila digunakan fi haqqi ghairihi, pada hak selainnya, kana majazan, adalah ia majazan, sebuah majaz. Jadi hak Allah itu hakikat, pada hamba kalau disebutkan pada hamba itu majaz. Yang gak dimisalkan, tapi yang mungkin bisa kita katakan apa? Seperti misalnya al-mu'ti, yang memberi. Ya kan? Ini nama Allah. Dan memang Allah lah yang maha memberi, gak ada yang memberi selain beliau. Ada orang lain memberi kita katakan dia mu'ti, ya memang mu'ti, tapi ini majaz. Ya kan, sebenarnya yang hakikat memberikan adalah Allah. Ya kan? Yang menaruh di dalam hati dia pengen memberikan kepada kita siapa? Allah juga. Ya kan, yang mengadakan dia sehingga dia itu bisa memberi kita siapa? Yaitu Allah juga. Jadi hakikat yang memberi kepada kita apa? Yaitu Allah, ya kan? Ini mu'ti, hakikat pada hak Allah, tapi pada hak hamba apa? Majaz. Atau misalnya kata kita as-satir, yang maha menutup. Ya kan, yang maha menutup bagi keaiban kita sebenarnya adalah Allah. Ketika seseorang yang menutup, ya dia hanya apa? Kata kita tidak menyalurkan kepada orang lain. Ya kan? Yang mana ini pun juga dia enggak menyalurkan kepada yang lain disebabkan Allah juga. Ya kan? Yang menjadikan dia enggak menyebarkan keaiban kita. Tapi hakikat yang menutup keaiban kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitulah dengan sifat, ada yang hakikat pada hak hamba ditakwilkan pada hak Allah, ada yang hakikat pada hak Allah ketika digunakan pada hak hamba, itu sekarang kata kita majaz. Famin afdhalil adhkar, maka daripada sepaling afdal adhkar, la ilaha illallah al-hayyul qayyum, tidak ada Tuhan selain Allah, al-hayy, Tuhan yang maha hidup, al-qayyum, yang berdiri tanpa bantuan siapapun, dia yang mendirikan yang lain, yang tidak berhajat kepada yang lain berhajat kepadanya, itu kan qayyum. Dia enggak berhajat kepada yang lain, akan tetapi yang lain berhajat kepadanya. Nanti ada maknanya qayyum, akan dijelaskan beliau. Fa inna fihi, maka bahwasanya fihi padanya la ilaha illallah al-hayyul qayyum ismullahil a'zam, ada ismullahil a'zam. Ya kan, ada ismullahil a'zam, yang mana
Ismullahil Azam ketika disebutkan kita berdoa dengan itu nama, Allah akan mengijabah doa kita. Idz qala sallallahu alaihi wasallam, kenapa kita katakan itu adalah Ismullahil Azam, terletak di dalam la ilaha illallah al-hayyul qayyum, di sana terletak di dalamnya Ismullahil Azam. Karena qala bersabda sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul, Ismullahil Azam, bermula Ismullahil Azam fi ayatil kursi, yaitu ada pada ayat kursi, wa awwali Ali Imran, dan pada awal Ali Imran, surah Ali Imran. Nah, sekarang kita pandang apa sih yang ada di surah, di ayat kursi ada dan di Ali Imran juga ada. Nah, yaitu adalah Al-Hayyul Qayyum. Al-Hayyul Qayyum atau la ilaha illa huwa Al-Hayyul Qayyum. Ya kan? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ya kan? Itu ayat kursi. Adapun di surah Ali Imran, alif lam mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ya kan? Nah, wala yashtarikan, dan tidaklah yashtarikan bersamaan keduanya, ayat kursi dan awal daripada surah Ali Imran, illa kecuali fi hadza, pada ini apa? Al-Hayyul Qayyum atau la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ya kan? Kalau yang pengen pas sama ayatnya ya memang apa? La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya kan, tapi mas sama aja kan, sebenarnya yang dikehendaki dengan huwa itu Allah. La ilaha illallahul hayyul qayyum sama. Kalau yang di ayatnya yang persis sama sekali apa? La ilaha illa huwal hayyul qayyum, sama aja sebenarnya kan. Maksud huwa di situ kan di ayat apa? Yaitu Allah. Jadi apa? Kita katakan la ilaha illallahul hayyul qayyum, ini apa? Daripada sepaling afdal zikir. Walahu, dan baginya sirrun, rahasia, yadiku yang halus, anfahmiha daripada pemahaman, anfahmika daripada pemahaman engkau, halus zikruhu oleh sebutannya. Ini nanti ada rahasia, sebutannya itu halus, ya kan, daripada pemikiran kau ya susah ya untuk dicerna sedikit karena terlalu halus, ya kan. Tapi pokoknya ada, nggak disebutkan gayanya di sini, nggak disebutkan beliau. Ada di sana kata beliau rahasia, halus, ya kan, sebutannya, ya kan, ya perlu pengamatan, perlu ya kan cahaya yang Allah berikan kepada seorang hamba sehingga dia bisa memahami daripada maknanya. Nah, terus kata beliau wal qadarul ladzi yumkinu ramzu ilaih, ya kan? Sekarang ukuran yang mungkin ar-ramzu mengisyaratkan ilaihi kepadanya. Kalau kita pengen sebut-sebutkan yang terlalu halus mungkin kalau nggak paham. Sekarang kata beliau, sekarang yang ukuran yang jelas saja, ukuran yang mungkin diisyaratkan. Apa? Anna qaulaka, bahwasanya perkataan engkau. La ilaha illallah, ini kata-kata yush'iru, memberitahukan, ini mengisyaratkan bitauhid, dengan pentauhidan. Wa ma'nal wahdaniyah, dan makna wahdaniyah keesaan, fi dzat pada zat, warutbah dan pada martabat, itu haqiqiyun, yaitu adalah sesuatu yang hakikat, fi haqqillahi ta'ala pada hak Allah ta'ala, ghairu muawwal, tidak ditakwilkan, ini beneran hakikat. Kalau pada hak Allah masalah wahdaniyat fi dzat dan rutbah, keesaan pada zat dan rutbah martabat. Bal akan tetapi huwa ia wahdaniyah pada zat dan martabat, fi haqqi ghairihi pada hak selain Allah, majazun, yaitu sesuatu yang majaz. Pada hak Allah ini hakikat, adapun pada hak yang lain adalah majaz, wa muawwalun, dan ditakwilkan. Ya kan? Kata kita ini apa, sesuatu number one, satu-satunya, enggak ada tandingnya. Ya kan? Tapi ini pasti apa? Kata-kata kita apa? Number one, satu-satunya, enggak ada tandingnya.
Arti kan kita sekarang menyebutnya apa? Keesaan bagi itu sesuatu. Ini kan apa? Adalah sesuatu yang sifatnya apa? Majaz pada hak hamba. Bukan benar-benaran nomor satu, enggak. Bukan benar-benar apa wahdaniyah esa, enggak. Ya kan? Adapun keesaan yang benar-benaran pada zat dan pada martabat itu hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika, dan seperti demikian al-hayy, kata-kata al-hayy, la ilaha illallah al-hayy, al-hayyul qayyum. Nah, seperti demikian kata-kata al-hayy, zikir al-hayy. Fa inna ma'nal hayy, maka bahwasanya makna al-hayy, makna hayy apa maknanya? Huwallazi, ia yang yash'uru bi dzatihi, merasa dengan zatnya, ia yang menyadari dengan zatnya, wa ya'lamu dzatahu, dan mengetahui akan zatnya. Itu yang namanya hayy, ya kan? Yang merasa dengan zatnya dan mengetahui akan zatnya. Wal mayyit, dan yang namanya mayyit, ya kan? Kebalikan hayy, hayy yang hidup, al mayyit yang mati. Ya, adapun mayyit huwallazi, ia yang la khabara lahu min dzatih, yang tidak ada khobar, tidak ada kabar lahu baginya min dzatihi, daripada zatnya, min dzatihi tentang zatnya, tidak ada khabar baginya min dzatihi tentang zatnya. Orang mati, dia tahu nggak kabar tentang zatnya dirinya? Dia tahu sudah, dia aja sudah mati. Nah, wahada, din ini aidan pula masalah hayy haqiqiyun, hakiki lillahi ta'ala, bagi Allah ta'ala, ghairu muawwal, tidak ditakwilkan. Allah hakiki bersifat hayy, sifat hidup, ya kan, enggak mati, enggak. Wal qayyum, dan qayyum, ya kan. Qayyum itu apa? Yush'iru, memberitahukan, mengisyaratkan, bikaunihi, dengan keadaannya, qa'iman bidzatihi, berdiri dengan zatnya, bangun dengan zatnya, wa anna kulla syai'in, dan bahwasanya setiap sesuatu, segala sesuatu itu, qiyamuhu, bangunnya sesuatu itu, bangunnya segala sesuatu, qiyamuhu, bangunnya apa? Bangunnya segala sesuatu itu, bihi, dengannya Allah. Jadi apa? Qayyum mengisyaratkan bahwasanya Allah berdiri dengan dirinya, gak berhajat kepada yang lain. Dan yang lain, segala sesuatu yang lain itu yang berhajat kepada Allah pada bangunnya. Segala sesuatu yang lain untuk bangun, untuk berdiri, berhajat kepada Allah. Allah gak berhajat kepada yang lain. Langit dan bumi semuanya Allah yang membangkitkan, Allah yang mendirikan. Kalau bukan Allah, ya nggak bisa dia. Ya kan? Segala sesuatu berhajat kepada Allah, dan Allah tidak berhajat kepada sesuatu apapun. Ya kan? Nggak berhajat kepada yang lain. Kenapa? Allah qa'im bi dzatihi, berdiri dengan zatnya. Wa hadza, dan ini aidan pula haqiqiyun, yaitu sesuatu yang hakikat, lahu baginya Allah azza wa jal. La ilaha illallah al-hayyul qayyum, al-hayyul qayyum. Ya kan, haqiqiyun adalah sesuatu yang hakikat, lahu baginya Allah azza wa jal, ghairu muawwalah, tidak ditakwilkan. La yujad li ghairih, bahkan ini yang qayyum ini, kata-kata al-qayyum, la yujad li ghairih, tidak didapatkan bagi selain Allah. Bal la yutasawwar, bahkan tidak tergambar, li ghairihi, bagi selain Allah. Yang namanya qayyum itu apa? Tidak ada bagi selain Allah dan tidak tergambar bagi selain Allah. Adapun yang tadi kan wahdaniyah, mungkin aja kata kita apa? Itu pada hak selain Allah, tapi apa? Pada majaz dan ditakwilkan. Begitu juga misalnya apa? Hayy, ya kan?
ini adalah hakikat bagi Allah, dan yang lain pun juga kan dikatakan hai hidup, ya kan, walaupun mungkin nanti dimajaskan, yang mana hidupnya kita pun sebenarnya adalah kehidupan yang Allah berikan kepada kita, Allah yang menghidupkan kita, dan hakikat daripada kehidupan kita ini sebenarnya adalah ketiadaan, yang mana mungkin pernah sering kita sebutkan kepada kita sebutkan bahwasanya kita ini asalnya tiada, setelah itu ada, kembali kepada tiada. Sama dengan 0 kali 1 sama dengan 0. Itu hakikat kita sebenarnya, nggak ada sebenarnya. Adapun satu ini ya kali daripada 0. 0 kali 1 apa nih nilainya 1? Ya 0 sebenarnya. Ya kan? Itu hai, ya kan? Adapun qayyum tidak ada bagi selainnya, dan bahkan tidak tergambar, gak mungkin, gak ada bagi selain qayyum dan tidak tergambar, tidak ada dan tidak tergambar. Jadi gak ada misalnya kata kita ada tapi ditakwilkan, gak ada, bahkan gitu pun gak ada masalah qayyum. Tidak ada bagi selainnya dan tidak tergambar bagi selainnya. Nah, wama ada dan ma sesuatu, ada selain wama dan sesuatu, atau bisa kita katakan ma itu nama-nama, ya kan, dan sifat-sifat. Wama dan nama-nama, sifat dan sifat-sifat. Ada selain hadza ini yang tadi kita sebutkan, la ilaha illallah al-hayyul qayyum. Selain itu minal asma, daripada nama-nama, daripada asma-asma, ad-dallati yang menunjukkan alal af'al, atas perbuatan-perbuatan. Karrahim, seperti rahim, ini kan nama menunjukkan atas perbuatan. Wal muqsid, dan muqsid yang adil, ya kan, ini juga nama atas perbuatan. Wal adil, dan adil juga kan sama. Wa ghairuhu, dan selainnya. Fahuwa wa ghairihi, dan selainnya. Wa ghairihi, dan selainnya. Fahuwa, maka ia, yang seperti rahim, muqsid, adal, ghairihi tadi. Fahuwa, maka ia, yang mana itu tadi rahim, muqsid, adal, yang dan selainnya itu daripada asma-asma, nama-nama yang menunjukkan atas af'al, atas perbuatan. Nah, fahuwa, maka ia duna, di bawah derajat nama-nama, ya kan, ya dulu yang menunjukkan ala sifat, atas sifat. Jadi kan ada nama yang menunjukkan atas af'al, ada nama yang menunjukkan atas sifat, ya kan. Yang tadi la ilaha illallah al-hayyul qayyum ini sebenarnya menunjukkan atas sifat lebih cenderungnya. Maka ini sekarang yang namanya nama-nama yang menunjukkan atas af'al itu di bawah daripada la ilaha illallah al-hayyul qayyum. Jadi la ilaha illallah al-hayyul qayyum ini nama bagi sifat. Adapun ar-rahim, al-muqsid, al-adl, dan sejenisnya yang selainnya kan itu nama af'al. Nah, sekarang asma atau nama af'al, nama sifat itu lebih derajatnya dibandingkan nama af'al. Kenapa? Li'anna masadiral af'al, karena sumber-sumbernya af'al, perbuatan-perbuatan, hiya sifat, yaitu adalah sifat. Ya kan, sifat adalah sumber bagi perbuatan. Ya kan? Tapi ini masalahnya ya memang secara jujur kan, masalahnya biasanya kalau di kitab-kitab dikatakan masalah ta'akuli. Seandainya kita akal-akalin. Ya sebenarnya walaupun sebenarnya Allah itu ya gak sesuai, gak perkara beliau itu gak mesti diakalin, gak, ya kan? Ini kan ya sekedar ya yang mungkin bisa kita pahamin. Fasifatu, maka sifat aslun adalah dasar.
Wal af'alu dan af'al perbuatan-perbuatan tabaun mengikut. Tabaun mengikut. Wa ma adaha dan sesuatu yang adaha selainnya. Wa ma dan sesuatu atau kita katakan apa? Nama-nama. Adaha yang selainnya, yang mana ini nama-nama minas sifat daripada sifat-sifat. Allati yang tadullu menunjukkan alal qudrah atas qudrat, wal ilmi dan ilmu, wal iradah dan iradah, wal kalam dan kalam. Ini kan yang biasa kita pelajarin di tauhid. Was sam'i dan pendengaran, wal basar dan penglihatan. Ini kata kita sifat juga. La ilaha illallah al-hayyul qayyum sifat. Tapi bagaimana? Fadzalika, maka yang demikian itu yang sekarang yang kita sebutkan ini tadi. Qudrah, ilmu, iradah, kalam sama basar. Ini kan beda sekarang ternyata. Fadzalika, maka yang demikian itu mimma daripada sesuatu yudhannu yang disangkakan. Anna tsabita minha, bahwasanya yang tetap daripadanya lillahi azza wajal, bagi Allah azza wajal, mafhumu dhawahiriha yang dipaham daripada zahirnya. Ya kan? Ini nama-nama sifat kudrah, iradat, ilmu, kalam, sama, basar. Ini kan apa? Daripada sesuatu yang tetap bagi Allah, yang tetap daripadanya bagi Allah, akan tapi apa? Kadang-kadang disangkakan sesuai dengan apa yang dipaham daripada itu kata-kata. Ya kan? Daripada sesuatu yang disangkakan bahwasanya yang tetap daripada itu bagi Allah adalah sesuatu yang dipaham daripada zahir itu kata-kata. Ya kan? Kadang-kadang ketika kita dengar ini yang terlintas, ya kan, yang disangka banyak orang bahwasanya kalam ya itu zahirnya masalah kalam, sama ya masalah zahir sama, ya kan? Zahir daripada apa yang dipaham daripada ini kata-kata. Wahai had dan jauh, sebenarnya bukan itu. Mustahil, jauh. Fa innal mafhum min zawahiriha umurun tunasibu sifatal insan. Fa innal mafhum, maka bahwasanya yang dipaham min zawahiriha daripada zahir-zahirnya, qudrat, ilmu, iradat, kalam, sama, basar, itu yang dipaham daripada zahirnya umurun adalah perkara tunasibu yang cocok sifatil insan bagi sifat manusia, yang mencocoki akan sifat manusia. Tunasibu sifatil insan yang mencocoki akan sifat manusia. Wa kalamahu dan kalamnya manusia, wa qudratahu dan kekuasaannya manusia, wa ilmahu dan ilmunya manusia, wa iradatahu dan iradatnya manusia, wa sam'ahu dan sama'nya manusia, wa basarahu dan basarnya manusia. Ballaha, bahkan laha baginya sifat-sifat tadi, qudrat, ilmu, iradat, kalam, sama, basar, haqaiq, ada hakikat-hakikat. Ya kan, bagi ini yang kita sebutkan ini sebenarnya ada hakikat-hakikat yastahil, yang mustahil thubutuha, tetapnya lil insan bagi manusia. Jadi bukan zahir yang namanya qudrat, ilmu, iradat, sama, basar, kalam ini yang bagi Allah, bukan. Tapi kata kita di sana ada hakikat bagi yang demikian. Ada hakikat bagi sama, ada hakikat bagi qudrat, ada hakikat bagi ilmu, ada hakikat bagi iradah, ada hakikat bagi basar, yang mana ini adalah sesuatu mustahil bagi kita. Ya kan? Adalah sesuatu yang mustahil bagi kita. Bukan, adapun yang zahir daripada ini kan ya cocok aja sama kita sifat makhluk, tapi bukan itu sebenarnya yang bagi Allah. Jadi di sana ada hakikat yang mana mustahil tetapnya pada manusia. Fatustakhraj, maka dikeluarkan min hadhil asma, daripada ini nama-nama, min hadhil asami, daripada ini nama-nama, binau'in dengan macam, dengan apa bahasa kita variasi, jangan dengan sifat
Atau kadang-kadang ya bisa kita terjemahkan apa dengan jenis. Walaupun sebenarnya apa jenis itu beda kan, kalau kita belajar di mantik ada jenis, ada nau, ya kan. Tapi ya kalau kita bahasa Indonesia kadang-kadang ya bisa disamakan aja supaya lebih mudah, ya kan. Dan maka dikeluarkan daripada ini nama-nama binu'in dengan macam-macam atau dengan jenis, minat takwil daripada pentakwilan, daripada pentafsiran. Nah, jadi ini sekarang beda pokoknya lah. Ini beda daripada la ilaha illallah al-hayyul qayyum. Yang namanya sifat qudrah, iradah sama basar. Ini kan kadang-kadang bisa kita terpaham yang zahirnya, padahal itu bukan yang zahirnya yang dikehendaki. Kenapa? Karena kalau yang zahirnya itu ya bisa cocok bahkan sama makhluk. Yang kita kehendaki yang sebenarnya apa adalah hakikat daripada itu semua, daripada qudrah, iradah, ilmu sama basar, kalam. Yang mana ini hakikat mustahil ada pada manusia. Gimana? Ya Allah alam. Kalau yang nggak bisa, kalau nggak dipaham ya pokoknya ada hakikatnya. Bukan yang zahirnya aja, bukan. Nah, terus kenapa beliau sekarang menyebutkan ini? Kata beliau fahadha maka ini yunabbihuka memberitahu akan engkau ala atas ma yahtamiluhu sesuatu yang memungkinkan akannya fahmuka oleh pemahaman engkau, min ikhtisasi daripada mengkhususkan hadhil kalimat ini kalimat, bikauniha dengan sebab keadaannya ini kalimat a'zam lebih besar. Ya mungkin kata beliau barangkali kalau kalian gak kita jelaskan di sini kalian akan kira ini lebih besar, ya kan, sama besar, apalagi yang memang ini yang biasanya kita dengar, ya kan. Tapi pokoknya apa yang lebih besar la ilaha illallah al-hayyul qayyum, itu yang paling jelas. Itu yang paling jelas, itu yang paling apa? Yang paling afdal daripada zikir la ilaha illallah al-hayyul qayyum. Nah, setelah itu nanti akan beliau jelaskan lagi ada zikir lagi yang apa mendekati ini zikir, ya kan, pada kedudukannya. Yaitu nanti apa? Zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya kan? Yang mana seseorang ya berusaha, ya kan, ini zikir, ya kan. Tapi apa? Berusaha bagaimana menerapkan itu makna di dalam hati sehingga dia ucapkan dengan tulus dari hati. Ya kan, sehingga dia itu apa bisa meresapi daripada itu zikir, sehingga dia itu bisa tenggelam di dalam itu zikir, sehingga apa dia bisa merasakan daripada rasa-rasa yang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Ya memang ini zikir kita berusaha, ya kan, atas sekedar yang kita mampu, ya kan. Ya kan, mungkin kita hanya terbatas, ya kan, untuk zikir lisan, hati, ya kan, dan mungkin ya berusaha untuk sampai kepada tabiat. Dan setelah itu biasanya apa ya tarikan dari Allah sebenarnya, bukan seseorang masuk sampai kepada Allah dengan dirinya. Kebanyakannya apa yang kebiasaannya dan yang ngomong apa itu mungkin apa sebenarnya apa seorang itu Allah lah yang menarik dia, tapi ada apa kita menunjukkan keinginan untuk mendekat, keinginan untuk mengenal, keinginan untuk merasakan daripada zikir, daripada apa menjadikan zikir itu kehidupan kita. Zikir itu adalah sesuatu yang apa zikir itu menjadi sesuatu yang memang apa perihal dari ujung kepala kita sampai ujung kaki kita, ya kan. Kita berusaha bagian demikian, setelah itu Allah akan menarik hambanya kepada kedekatan, kepada ma'rifat, kepada sesuatu yang Allahu a'lam, Allah yang maha mengetahui. Fallahu yunqidhuna wal muslimin wa yuqawwi al iman wal yaqin
في قلوب صغارنا وكبارنا ورجالنا ونسائنا وأولنا وآخرنا يا حي يا قيوم. يحيي فينا فما مات وعد علينا ما فات من حقائق الإيمان واليقين والإحسان والمعرفة والثبات. فيا ربي ثبتنا على الحق والهدى، ويا ربي اقبضنا على خير ملتي وارزقنا حسن استعداد ليوم لقائك، واجعلنا ممن يفهم عظيم خطابك ويتأدب بآداب سيد أحبابك يا حي يا قيوم. تداركنا وأمته أجمعين في المشارق والمغارب، والطف اللطف العظيم بالمسلمين في المشارق والمغارب، يا لطيف اللطفاء والطف بنا وبهم فيما تجري به المقادير، وكن لنا عونا ونصيرا في كل ما إليه نصير، وثبتنا على أقوم المسير، وزدنا من فضلك ما أنت أهله برحمتك يا أرحم الراحمين. على هذه النية وعلى كل نية صالحة، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة.